Apa kabar hari ini? Luar biasa, Fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu ya, Dek. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke Nang, kita mau undang adik-adik kita yang di rumah berdiri ya. Kita mau Laskar Kristus, oke? Laskar Kristus. Yes. Oke. Semua berdiri ya, Nang. Ada masih belum berdiri ya Nang ya? Oke, kurang semangat ya Nang ya. Yes. Oke, kita mau undang sekali lagi. Laskar Kristus. Yes. Oke, kita mau panggil dulu abang parmusik kita ya. Kita mau hitungan ketiga. 3, 2, 1, musik. Oke, tepuk tangannya di atas kepalanya. Yang semangat ya Dek, kita mau nyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Oke, lagu yang kedua, Sayang di Saya. Semua bikin gerakannya, Nang. Yang semangat nyanyinya ya Dek. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Oke, duduk ya Dek. Masih ada yang berdiri, duduk. Oke Nang, kita mau menyapa anak sekolah minggu kita yang berulang tahun dulu ya Nang ya. Iya. Mungkin dari hari Senin sampai Minggu ini ada yang berulang tahun. Atau mungkin ada juga orang tua kita yang berulang tahun pada minggu ini. Boleh juga berdiri di tempatnya ya Nang ya. Oke, kita mau ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kita mau masuki ibadah. Kita buka buku nyanyian kita nomor 178 ayat 1. 178 ayat 1. Semua bernyanyi, Nak. Yesus memanggil
semua buat sikap doa yang benar. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak sekolah minggu pada hari ini Tuhan mau beribadah secara online. Mari Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu yang ada di rumah untuk boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan benar. Tuhan ajari kami menjadi anak yang mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau dengarkan firman Tuhan, dan mau memberikan persembahan kami kepadamu. Mari Tuhan berkati setiap kami, dan kami rindu Tuhan buat anak sekolah minggu kami yang sedang sakit. Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan dan kekuatan kepadanya. Mari Tuhan berkati ibadah kami, terpujilah Engkau, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 13 Juni 2021. Iya, buat anak-anak kami, Ina ucapkan shalom buat semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya buat anak-anak kami supaya mempersiapkan yaitu buku nyanyiannya dan juga Alkitabnya. Dan selama ibadah, buat anak-anak kami supaya tertib dan mengikuti ibadah dengan baik dan sungguh-sungguh. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 115 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita doa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Baiklah, anak-anak kami semua silahkan duduk kembali. Persiapkan katehesismusnya. Kita akan membaca titah yang ke-8 dan maksudnya. Titah yang ke-8 dan maksudnya kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah titah Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 174 ayat 1. Ayat 1 semua bangkit berdiri. Tempat di pejamu
marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 443 ayat 1. Berbahagia, damai penuh, sesudah Yesus pemilikku, aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada darahnya, kuasanya, kemurahannya dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Epistel atau ayat bulanan untuk anak-anak sekolah minggu, Inang undang untuk kita sama-sama mengucapkannya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3 ya. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 539 ayat 1. Semua bangkit berdiri. Nantikan Kau Tuhanku, aku merindukanmu. Datanglah Tuhanku, memenuhi janjimu dengan suara sorak-sorak. Umatku menantikan, datanglah segera Tuhan. Amin, datanglah segera. Anak-anak kami, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Baiklah anak-anak duduk manis semua, kita akan mendengarkan warta anak sekolah minggu. Iya, shalom buat anak-anak kami semuanya. Kita mau mendengarkan warta anak sekolah minggu buat hari ini, Minggu tanggal 13 Juni 2021. Yang pertama, seperti biasa kita masih ibadah online di rumah kita masing-masing. Jadi buat anak-anak kami supaya tetap tertib, sekalipun kita beribadah di rumah, kita harus tertib dan sungguh-sungguh beribadah dan jangan ada yang mengganggu temannya. Itu aja yang kami ingatkan buat anak-anak kami sekolah minggu, tetap semangat sekalipun masih dalam COVID-19 ya, supaya anak-anak kami tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Yang kedua, selama kita ibadah, supaya anak-anak kami menjaga prokes, yaitu protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi selama kita ibadah, buat anak-anak kami tetap memakai maskernya semuanya. Jangan ada yang membuka ya anak-anak kami. Baru yang ketiga, secara khusus buat kelas 6 ya, anak-anak kami kelas 6, supaya menghafal hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10 dan maksudnya. Dan yang kedua, pengakuan iman rasuli, dan yang ketiga doa Bapa kami. Dan ini adalah bekal buat anak-anak kami nanti untuk masuk ke jenjang remaja. Itu saja warta buat anak sekolah minggu. Semoga anak-anak kami semuanya sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 4. Tuhan Allahku, Tritunggal mulia, kuduskan hatiku, jadikan rumahmu, berilah aku hikmat, semakin mengenalmu, dalam perjalananku, sampai ku masuk rumahmu, Tritunggal yang kudus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat memulai pelayanan pada hari ini. Dan juga Engkau berkati anak-anak kami yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Jauhkan segala keributan, tetapi biarlah anak-anak kami dengan hati yang sungguh-sungguh, yang rindu akan berkat Tuhan, dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita, bagi seluruh anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Marilah kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan firman Tuhan tertulis pada kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 21. Dan kami harapkan anak-anak ikut membacanya di rumah masing-masing. Kita baca bersama-sama dan kita mulai. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mungkin di antara anak sekolah minggu masih ada yang opungnya masih hidup. Kita Marta Rombo dulu. Misalnya anak opungnya ada 5. Misalnya 3 laki-laki, 2 perempuan. Berarti salah satu anak opung kita itu ya bapak kita, kan gitu. Kalau ada abang bapak kita, berarti kita panggil bapak tua. Kalau ada bapak kita, bapak uda. Kalau itu bapak kita, berarti namburu. Misalnya yang 5 itu semua anak opung kita itu udah berkeluarga. Dan yang 5 keluarga itu semua sudah punya anak. Berarti cucu opung kita itu ada berapa? Misalnya rata-rata 3. Berarti 3 ke 5, 15 cucunya. Tambah kakak beradik tadi 5 kali 2 10. Tambah opung kita misalnya masih hidup dua-duanya. Udah berapa semua? Kalau kumpul semua di rumah opung kita pasti memiliki kesan yang sangat luar biasa. Apakah di antara anak-anak sekolah minggu pernah kumpul satu keluarga semua, anak-anak opung sama cucu-cucunya semua? Ya, mudah-mudahan pernah. Yang pasti cucu-cucu ini marganya berbeda-beda. Ya kan? Kalau misalnya nanam buru kita menikah ke marga apa? Pasti anaknya ikut marga bapaknya. Kalau bapak kita kakak beradik udah berkeluarga, istrinya marga istrinya beda-beda. Kita anaknya ikut marga bapak. Berarti dalam satu rumah itu ada berapa marga? Kan gitu. Dan terdiri dari beberapa daerah. Mungkin ada misalnya ada dari Batam, ada di Jakarta, ada di Balige, di mana-mana. Mungkin di hari Natal atau di tahun baru, semua keturunan opung kita kumpul. Semua ini kompak. Yang berbeda-beda tadi, daerahnya, marganya, bisa masak sendiri, masak bersama, makan bersama, mungkin jalan bersama, nyanyi-nyanyi bersama, berdoa bersama, dan lain sebagainya. Kenapa semua yang banyak ini bisa hidup rukun dan bersama, mengerjakan sesuatu pekerjaan bersama dengan sukacita? Karena mereka diikat oleh garis darah dari opung kita. Jadi masih keluarga besar opung kita, terdiri dari keluarga inti opung kita yang beranak cucu. Kalau marga itu bisa mengikat, membuat yang berbeda-beda marga tadi, daerah itu menjadi kompak. Sekarang nats yang kita baca tadi dapat menggambarkan bahwa dalam satu jemaat di kota Efesus, anggota jemaatnya berasal dari berbagai marga juga, dari beberapa desa, dari beberapa suku. Ada orang Efesusnya, ada orang Yahudi, ada mungkin bangsa lain yang merantau ke Efesus, tapi mereka menjadi satu dalam sebuah persekutuan atau di dalam satu ibadah di gereja. Kenapa mereka bisa bergabung? Kenapa bisa mereka berdua bersama, sukacita bersama? Padahal asal usulnya beda, marganya beda, hobinya beda. Karena apa? Karena nama
Yesus Kristus. Jadi ada tokohnya. Kalau di opung kita tadi tokohnya siapa? Opung kita yang mempersatukan. Sekarang nats yang Amang Guru baca, yang mempersatukan kita yaitu satu nama itu, nama Yesus Kristus. Ternyata yang berbeda-beda bisa menjadi kompak, bisa menjadi bersama, satu sukacita, satu doa di bawah nama Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, yang berbeda itu satu di atas batu penjuru yaitu Yesus. Tadi dikatakan mereka bertumbuh. Jadi semua yang beribadah atas nama Yesus itu semua bertumbuh. Bertumbuh ke arah yang lebih baik. Misalnya anak-anak sekolah minggu, kalau rajin terus menjaga kesehatannya, rajin ibadah, kan ibadahnya juga bertumbuh. Kalau mungkin sampai bulan ini dia tahu hanya hukum Taurat pertama sampai ketiga dan maksudnya, harus bertumbuh, jangan berhenti. Bulan depan sudah tahu hukum Taurat keempat dan maksudnya, terus bertumbuh. Menghafal lagu pujian juga seperti itu. Mungkin sekarang yang kelas 3 SD dia sudah hafal lagu pujian sekolah minggu mungkin ada 10. Bulan depan mungkin bertambah. Jangan menurun. Tapi harus bertumbuh, bertambah seiring dengan pertambahan umur. Maka setiap orang Kristen kalau bertambah umurnya berarti imannya semakin kuat, semakin kokoh, semangatnya juga, baiknya juga, pinternya juga, sopan santunnya juga. Itu tandanya bertumbuh ke arah yang baik. Oleh karena itu, Amang Guru harapkan semua anak-anak sekolah minggu ya yang sudah lebih dewasa harus menunjukkan kedewasaannya kepada yang di bawahnya, adik-adiknya misalnya. Kalau ada siabangan, si kakaan, harus menjadi contoh bagi adiknya karena dia udah bertumbuh lebih dewasa. Sehingga yang dewasa itu bisa membantu adiknya yang kecil untuk bertumbuh menuju kedewasaan. Jadi semua saling menuntun, menolong, membantu ke arah pertumbuhan yang baik. Hal ini akan tercapai bila orang tua juga setia mendampingi, tidak membiarkan anak-anaknya ibadah sendiri. Jangan ada lagi ibu-ibu meninggalkan anaknya ibadah, mamanya ngobrol ke tetangga, ya kan? Bapaknya juga pergi entah kemana. Ya enggak boleh lah. Kalau orang tua selalu mohonkan kesehatan anaknya, ya juga orang tua harus terlibat juga membantu memelihara kesehatan yang diberikan oleh Tuhan bagi anaknya. Baik kesehatan fisik dan juga kesehatan rohaninya. Maka yang berbeda-beda tadi, yang satu opung bisa bersekutu, berdoa bersama, makan bersama, riang bersama. Sekarang kita di rumah kita masing-masing, mungkin jumlah kita hanya 4, mungkin hanya 5, ada 6. Tetap semangatnya membangun persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap rumah tangga orang Kristen, setiap rumah anak-anak sekolah minggu, di sana harus terdengar pagi ini pujian kepada Tuhan Yesus. Kami harapkan mulai hari ini anak-anak lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan, sebagai anak sekolah lebih sungguh-sungguh lagi belajar, pintar menggunakan waktu untuk menghadapi ujian kelas, mungkin pelajaran yang lain di hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu, mengajak kami untuk selalu bertumbuh di dalam nama Yesus Kristus. Iman kami semakin teguh. Nilai juang kami
semakin luar biasa, bahwa kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu bersyukur dan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Kau berkati kami Yesus, Kau berkati ayah dan ibu kami, sehingga di setiap rumah tangga anak sekolah minggu ada damai dan sukacita. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebelum kita bernyanyi, untuk anak-anak kami semuanya mengangkat tangannya ke atas tinggi-tinggi, yang tangan kanan ya sayang ya, memberikan persembahan buat Tuhan, diberikan yang persembahannya yang cantik, jangan dikasih yang robek-robek ya. Diangkat tangannya masing-masing. Kita mengucapkan janji kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Hupelehon ma pele aku dang margabus au Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754 ayat 1 sampai ayat yang kedua, sambil mengumpulkan persembahan. Di ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera ada di hatiku, lalu di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang berkuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita
dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.